Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel pembelajaran kimia. Pada edisi kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, sebelum kita bahas materi kita lebih lanjut yaitu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka kita perlu pahami terlebih dahulu tentang larutan ya. Nah, apa itu larutan? Larutan ini adalah suatu campuran yang homogen, yaitu campuran dari dua atau lebih zat di mana masing-masing zat penyusunnya tidak dapat kita bedakan lagi secara fisik ya. Nah, zat yang jumlahnya lebih sedikit ini disebut dengan zat terlarut. Sedangkan yang zat yang jumlahnya lebih banyak maka ini disebut sebagai pelarut ya. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dibedakan atas dua, yaitu yang pertama adalah larutan elektrolit. Yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu dibedakan atas dua macam, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik? Hal ini dijelaskan oleh August Arrhenius melalui teori ionisasinya. Nah, teori ionisasi itu adalah menyatakan bahwa zat-zat elektrolit jika dilarutkan di dalam air maka akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Selanjutnya, menurut Arrhenius, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini karena larutan tersebut mengandung ion-ion yang bebas bergerak. Kemudian untuk mengetahui apakah suatu larutan tersebut menghantarkan listrik atau tidak, maka dapat kita gunakan alat uji elektrolit ya, seperti yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya, larutan elektrolit ini dibedakan atas dua macam ya, atau dua jenis, yaitu yang pertama larutan elektrolit kuat, kemudian yang kedua adalah larutan elektrolit lemah. Nah, sekarang kita perhatikan gambar. Di situ terlihat alat uji larutan elektrolit ini terlihat bahwa nampak gelembung-gelembung yang terdapat pada elektroda, kemudian lampu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut berarti adalah larutan elektrolit kuat. Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa pada alat uji elektrolit untuk larutan elektrolit kuat itu terlihat adanya gelembung-gelembung dan juga lampu menyala dengan terang. Hal ini menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan elektrolit kuat, yang artinya larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat. Nah, mengapa? Nah, hal ini disebabkan larutan tersebut adalah senyawa yang seluruhnya atau hampir seluruhnya di dalam air
terurai menjadi ion-ion, sehingga larutan tersebut memiliki daya hantar listrik yang baik ya, atau daya hantar listrik yang kuat. Kemudian kita lihat contoh beberapa senyawa yang termasuk elektrolit kuat ya. Yang pertama asam, di situ kita lihat Hi, HCl, HBr, H2SO4, HNO3, HClO3 dan HClO4. Ini merupakan senyawa yang termasuk kepada golongan elektrolit kuat. Kemudian untuk basa yaitu antara lain NaOH, KOH, LiOH, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali dan BaOH 2 kali. Nah, demikian juga untuk garam ya, antara lain NaCl contohnya, kemudian KNO3, K2SO4 dan CaNO3 2 kali. Nah, ya itu sebagian contoh daripada atau senyawa-senyawa yang termasuk ke dalam golongan larutan elektrolit kuat. Selanjutnya kita lihat gambar atau ilustrasi dari larutan elektrolit lemah. Nah, kalau kita lihat gambar tersebut, di situ hanya terdapat gelembung-gelembung yang terdapat pada elektroda, sedangkan lampu tidak menyala. Hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut adalah larutan elektrolit lemah. Kemudian kenapa ada sebagian larutan bersifat elektrolit lemah ya, atau memiliki daya hantar listrik yang lemah. Nah, hal ini disebabkan larutan tersebut senyawanya di dalam air hanya mengalami sebagian kecil yang mengalami penguraian atau terurai ya, atau dikenal dengan terionisasi tidak sempurna. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh senyawa yang bersifat elektrolit lemah. Yang pertama untuk asam, yaitu yang adalah CH3COOH ya, atau asam cuka. Kemudian HCN atau asam sianida. Nah, kemudian untuk basa antara lain NH4OH, kemudian NiOH 2 kali ya. Kemudian garam yaitu AgCl, juga CaCrO4. Kemudian yang terakhir adalah larutan non-elektrolit. Nah, kita lihat untuk larutan non-elektrolit di situ tidak terlihat adanya gelembung-gelembung pada elektroda, kemudian lampu juga tidak menyala. Artinya larutan ini bersifat non-elektrolit. Kemudian mengapa larutan non-elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik? Nah, hal ini disebabkan bahwa larutan non-elektrolit tersebut senyawanya di dalam larutan itu tidak terurai menjadi ion-ion, atau di dalam larutan senyawa tersebut tetap berupa molekul. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat membantu Ananda dalam kegiatan daring kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.